Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah memperkenankan kita semuanya dapat kembali hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu yang kita istiqomahi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang dianugerahi kefahaman dan ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita jadi pondasi atas ketaatan-ketaatan yang kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari juga menjadi ilmu yang manfaatnya dapat kita rasakan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani dan perlu kita contoh dalam kehidupan kita adalah sifat atau sikap warok beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sikap warok? Warok itu secara bahasa berarti kehati-hatian, berhati-hati. Secara bahasa warok itu memiliki makna iffah. Iffah itu menjaga kesucian, menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak diperkenankan karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah warok itu diartikan oleh para ulama tajannubu ma yu'addu minasyubuhat khasyatal wuqu' fil haram, menghindari perkara-perkara yang belum jelas hukumnya karena takutnya kita terjatuh pada perkara-perkara haram. Allah berfirman menjelaskan sifat orang-orang yang selamat dari neraka. Mereka adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menghalangi dirinya dari perkara-perkara yang mengundang hawa nafsunya. Jadi mereka menjaga batasan, mereka berhati-hati terhadap perkara-perkara yang belum jelas statusnya agar tidak terjatuh ke dalam keharaman. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian kita sadar kita hidup di akhir zaman. Kita sadar kita hidup di zaman yang statusnya serba abu-abu. Mana yang halal dan mana yang haram, kadang-kadang kita bingung membedakannya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, kadang-kadang kita tertukar. Mana yang salah dan kelihatannya salah, mana yang benar dan yang kelihatannya benar, sulit dibedakan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan para sahabat radhiyallahu anhum benar-benar khawatir terjatuh pada hal-hal yang tidak diperbolehkan, sehingga kemudian mereka menjaga diri dari perkara-perkara yang belum jelas statusnya, maka seharusnya kita yang hidup di akhir zaman ini harus lebih berhati-hati. Masalah pekerjaan misalnya. Kerjaan hari ini beraneka ragam bentuknya. Ada hal-hal baru yang muncul di permukaan yang kemudian kadangkala kita mudah tergoda untuk mengambilnya.
hanya lantaran dapat menghasilkan sesuatu yang banyak, belum tentu sesuatu itu halal kan? Dengan cara yang mudah dapat uang banyak, belum tentu halal. Apalagi kemudian perkara itu belum kita ketahui hukumnya. Pekerjaan, makanan juga demikian. Makanan hari ini beraneka ragam, ya. Tapi kemudian kita dituntut untuk berhati-hati tentang urusan makanan ini. Betapa banyak hari ini makanan yang dilihat saja sudah membuat kita tergoda. Rasanya yang beraneka ragam, yang kemudian juga menuntut kita untuk lebih berhati-hati mengambil sikap warok ini dalam kehidupan iman kita. Nabi SAW mengingatkan, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadron mimma bihi ba'sun. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat takwa, muttaqin, orang yang bertakwa di mata Allah, hingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang karena khawatir terjatuh pada perkara yang dilarang. Ini beratnya. Ya. Inilah yang disebut dengan warok. Berhati-hati. Para ulama menjelaskan mengapa kita harus berhati-hati. Mengapa kita harus berhati-hati? Satu, kata para ulama, mengapa kita harus memegang sikap warok ini? Kata para ulama, karena syarat menjadi hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya di mata Allah itu adalah orang yang memiliki sikap warok. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah kamu orang yang warok, yang berhati-hati, niscaya kamu akan menjadi hamba Allah yang paling baik ibadahnya di mata Allah. Dan jadilah kamu orang yang qanaah, yang merasa cukup atas pemberian Allah, niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling bersyukur di mata Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabatnya untuk bersikap warok, berhati-hati. Bahkan Rasulullah pernah menyuruh cucu beliau SAW, Hasan radhiyallahu anhu, untuk memuntahkan satu butir kurma karena Nabi SAW belum tahu apa status satu butir kurma ini. Apakah ini hadiah atau ini kurma sedekah? Karena Nabi dan keluarga Nabi tidak makan barang sedekah. Tapi Nabi menerima hadiah. Ini sekaligus sunnah, Bapak Ibu. Sunnahnya kalau kita dikasih hadiah sama saudara kita diterima. Dan sunnah setelahnya adalah kita membalas dia dengan hadiah. Tahadu tahabu, kata Rasul. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Saya punya seorang guru dari Timur Tengah, asli Suriah. Beliau tinggal saat ini di Jeddah. Saya kalau berangkat umrah selalu mampir ke rumah beliau. Itu kalau ke Indonesia, beliau biasanya bawa program ini. Bawa program itu maksudnya bawa masyru', bawa dana untuk bangun masjid, untuk bangun sumur air gitu. Bawa banyak dana yang banyak dari yayasan beliau. Beliau di Saudi punya yayasan. Bukan beliau yang punya, tapi ini yayasan seorang ulama besar, Syekh Ali Tantowi itu punya, rahimahullah, seorang ulama besar dulu, asal Suriah yang tinggal lama di Saudi. Muridnya banyak, jamaahnya banyak, akhirnya beliau bikin foundation, bikin semacam lembaga dakwah dan kemanusiaan, bangun-bangun masjid, bangun-bangun sumur di seluruh dunia.
Lah perwakilan Asia Tenggaranya itu adalah guru kami. Kalau pas datang ke Indonesia selalu menghubungi saya. Saya yang dampingi beliau. Itu ada sesuatu yang unik dari beliau. Orangnya sederhana saja sih. Tapi dia bawa banyak dana. Maksudnya dia yang memutuskan kalau ada tanah wakaf di sini bangun masjid, bangun. Ya, pembisiknya saya. Ini saya, bagus ya, dia bilang dibangun ya. Tapi ada yang unik dari Syekh ini, ya. Saya ini kalau pas ke Indonesia selalu minta diampirkan ke warung-warung biasa gitu, kelontong. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli barang-barang yang remeh ya diri, permen, gelang, yang murah-murah deh, 2.000, 3.000, 10.000, pulpen, catatan, buku catatan kecil-kecil itu, ya. Kadang-kadang beli kalkulator, ya, semacam-macam tuh, ya. Kemudian dimasukkan di satu kresek dan setiap ketemu orang baru selalu dihadiahkan. Walaupun hanya sekedar pulpen, ngasih pulpen, ngasih gelang, ya, ngasih, yang pernah dikasih hanger, Pak. Opo, hanger dalam hati saya. Tapi seneng hadirin, ya. Allah. Saya berpikir, ya, apa ini berharganya pulpen, berharganya buku tulis. Ternyata setelah itu saya tanya, saya kenapa? Mana-mana kok selalu bawa barang-barang kecil-kecil ini diberikan ke orang. Ya. Kata beliau apa? Rasulullah bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Orang yang pertama kali bertemu dengan kita, dia akan terkesan walaupun dengan pemberian yang biasa saja. Gini apa betul? Iya dong. Ya. Dia akan ingat, wah dulu saya ketemu, saya dikasih pulpen. Itu senang, menimbulkan rasa cinta. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima hadiah, tapi beliau tidak menerima harta sedekah. Ini juga sunnah kehati-hatian kita pada harta sedekah atau uang sedekah. Kalau memang itu akadnya buat sedekah dan kalau kita tidak termasuk orang yang berhak menerima sedekah, maka hati-hati. Jangan sampai kita mengkonsumsi atau mengambil sedikit pun barang tersebut atau harta tersebut. Nah ini berarti hak saudara kita, bukan hak kita. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lah Hasan, cucunya Nabi SAW, Hasan bin Ali, radhiyallahu anhuma, itu ngambil sebutir kurma di depan rumahnya Nabi SAW, kemudian makan. Pas Nabi tahu Hasan memakan, kemudian apa kata Nabi? Muntahkan wahai Hasan, muntahkan. Padahal anak kecil. Ya. Kenapa? Karena Nabi khawatir itu kurma adalah kurma sedekah. Suruh muntahkan. Ya. Sebagai bentuk kehati-hatian Nabi SAW pada perkara-perkara yang belum jelas karena khawatir terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang. Ya. Makanya hari dimuliakan Allah, definisi takwa itu kan mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Dan imbasnya ketika orang masih dekat dengan larangan, masih biasa bermaksiat, imbas pertamanya adalah ada pada kekhusyukannya dalam ibadah. Ya, orang yang biasa mengerjakan larangan atau masih suka melanggar hal-hal yang diharamkan, itu hal pertama yang menjadi impact, menjadi pengaruh besar dalam kehidupan ibadahnya adalah hilangnya rasa khusyuknya dalam ibadah. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi tadi. Kalau kamu mau jadi hamba Allah yang paling bagus ibadahnya di mata Allah, maka jadilah orang yang warok. Jadilah orang yang berhati-hati. Karena orang-orang yang berhati-hati itu jauh dari larangan Allah. Ya, jauh dari larangan Allah. Itu alasan pertama mengapa kita harus warok. Biar kita di mata Allah jadi seorang ahlul ibadah yang dicintai Allah. Biar sholat kita tambah khusyuk,
biar ibadah kita tambah tenang dan tambah maksimal. Warok. Alasan yang kedua, para ulama juga mengatakan mengapa kita harus warok? Karena warok itu menentukan atau dia ini sebagai faktor ijabah doa-doa kita. Semakin seorang itu warok, semakin dia akan terjaga doa-doanya melangit sampai ke arasnya Allah. Tapi kalau seorang itu tidak warok, apa-apa dicoba, apa-apa ndak mikir, langsung coba sik kumpung durung dibahas ustad. Ya gitu kan? Ya, ojo ditekokke ustad sik, nanti ketahuan hukumnya. Dicoba sik. Nah, ini sudah warok blas ini. Kayak gini-gini ini biasanya doanya ndak mustajab, Pak. Ya. Kenapa? Karena salah satu penghalang doa itu apa? Dosa kan. Penghalang doa itu apa? Makanan-makanan yang tidak jelas, yang syubhat dan yang haram. Kan Nabi pernah bercerita, ada seorang laki-laki zakar rajula sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar yang sedang melakukan perjalanan panjang, sedang bersafar panjang. Asy'atha akbar. Nabi SAW menceritakan laki-laki ini tidak hanya sedang melakukan safar, tapi dia asy'atha akbar. Pakaiannya compang-camping dan berdebu. Yamuddu yadahu ila sama. Laki-laki ini mengangkat tangannya ke langit. Faqala ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia memulai berdoa dengan menyebut asmaul husna Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Dia memuji Allah dulu. Wahai zat yang memeliharaku. Wahai zat yang memeliharaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Fata'amuhu haram. Tapi orang ini tidak pernah perhatian sama makanannya. Dia makan makanan yang haram. Fasyarabuhu haram. Minumannya minuman yang haram. Fagudiya bil haram. Pakaiannya pakaian haram. Fa'anna yustajabulahu, kata Nabi. Maka bagaimana mungkin doanya diijabahi? Ya cerita ini ya, Din. Nabi itu kalau memberikan satu permisalan mesti maknanya dalam, bukan sekedar cerita. Nabi ingin gambarkan kepada kita bahwa laki-laki ini bukan hanya seorang musafir yang doanya ijabah. Laki-laki ini mengumpulkan 4 faktor ijabah doa. Safar, terzolimi, orang yang keluar dari kampung halamannya dalam keadaan pakaiannya compang-camping itu kan berarti terzolimi. Jadi, itu orang yang namanya safar itu mesti pakaiannya necis, betul. Dia siap bekal. Tapi kalau ada orang keluar dari kampung halamannya kok pakaiannya compang-camping berdebu, berarti dia kondisinya terzolimi. Dan orang yang terzolimi itu orang yang doanya mustajab nih. Kata Rasulullah apa? Ittaqu da'watal madlum. Nasihat Rasulullah kepada sahabat Mu'ad yang mau dakwah ke Yaman. Hati-hati sama doanya orang terzalimi. Karena bainahu wa bainallah laisa lahu hijab. Karena antara dirinya dengan Allah tidak ada hijabnya. Doanya langsung tembus ke aras. Orang yang terzalimi. Jadi kalau kita ini kondisi kita lagi terzalimi, Bapak Ibu. Misalnya ada orang yang zalim sama kita. Hak kita tidak ditunaikan. Kita sudah berbuat ihsan sama dia, berbuat baik sama dia, dia membalas dengan keburukan-keburukan. Suudon sama kita, begini dan begitu. Itu doa kita pas mustajab-mustajabnya itu. Kalau dalam kondisi seperti itu, jangan doakan jelek orang ini, Pak. Mubazir. Karena doa jelek itu tidak ijabah, Pak. Mending kalau kita terzalimi, doa yang baik-baik. Ya Allah, hamba ingin berangkat haji, ya Allah. Ya Allah, hamba ingin berangkat umroh, ya Allah. Gitu, Pak. Itu momen yang tepat untuk doa yang baik-baik. Adapun orang yang zalim sama kita, nanti dia akan kena batunya, Pak. Cepat atau lambat. Dunia atau akhirat. Pasti kena batunya. Kata Rasulullah apa? Babani mu'ajjalani fi uqubatihima.
Dua dosa yang balasannya dipercepat Allah di dunia sebelum Allah nanti membalasnya di akhirat. Satu, dosa baghyun, dosa kezaliman. Dua, dosa ukukun, durhaka sama orang tua. Ini dosa yang balasannya dua kali, Pak. Dunia, akhirat. Hati-hati sama dua dosa ini. Nah, sama orang dolim itu dibiarin aja, Pak. Dibiarin aja mati sendiri nanti, Pak. Mati sendiri pasti. Ya. Kena sendiri, pasti. Karena itu janji Allah. Nah, kita mumpung dapat posisi keadaan mustajab doa, doain yang baik-baik aja, Pak. Doa buat diri kita sendiri aja. Doa untuk saudara-saudara kita yang lain. Karena itu mustajabnya doa. Nah, kembali ke cerita si musafir tadi. Musafir tadi safar. Safar itu kondisi seorang doanya mustajab. Ya, kalau kita safar, saudara kita ada yang safar, selain titip oleh-oleh, titip doa. Karena doanya orang musafir itu mustajab. Saya izin ya mau safar ke Jakarta, misalnya ada saudara kita. Bilang saja, saya titip doa ya. Semoga Allah ridho sama pilihan saya. Saya titip doa ya, semoga harta saya tambah barokah, keluarga saya tambah sakinah, anak saya tambah solihah. Gitu hadis. Titipin doa. Karena ini orang mustajab doanya. Sama kayak si musafir yang diceritakan Nabi ini. Dia musafir, dia terdolimi. Ketiga, dia mengangkat tangannya ke atas langit. Yamuddu yadahu ila sama. Ini faktor ijabah doa. Kata Rasulullah, Pak, innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemalu dan zat yang maha dermawan. Yastahi min abdihi. Allah malu kepada hambanya idza rafa'a yadahu ila sama. Ketika seorang hamba sudah mengangkat tangannya ke atas langit, fayarud dahu sifra. Kemudian Allah tidak mengijabahi doanya. Allah itu pantang kalau sudah melihat hambanya ngangkat tangan begini hadir, kemudian Allah tidak mengijabahi doanya. Ini faktor diijabahi doa. Makanya kalau doa jangan malu-malu ngangkat tangan. Karena ini jadi faktor ijabah doa. Terangkatnya tangan kita menengadah ke atas langit itu bentuk bahwa kita ini hamba yang benar-benar fakir dan butuh pertolongan Allah. Maka angkat tangan kita. Lah si musafir ini sudah ngangkat tangan tadi. Harusnya pantang bagi Allah menolak doanya. Tidak hanya mengangkat tangan, dia kumpulkan faktor yang keempat. Apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Sebelum berdoa dia memuji Allah. Dia sebutkan Asmaul Husna dulu. Salah satu faktor diijabah doa itu kata para ulama adalah memuji Allah terlebih dahulu karena Allah itu zat yang paling senang dipuji oleh hambanya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Kalau kita mau doa, lagi kantongnya lagi kempes, Pak. Akhir-akhir bulan, ya kira-kira tanggal-tanggal inilah ya. Itu puji Allah dengan namanya. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Karim, ya Rahim. Sebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah. Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, berdoalah dengannya, kata Allah. Ini orang sudah nyebut, wahai pemeliharaku, ya Rabbi, minimal ya Rabbi lah. Makanya di dalam Al-Quran itu kata Robbana itu kan banyak sekali kan. Robbana atina, Robbana la tuzigh qulubana, Robbana dolamna anfusana. Banyak Robbana itu. Ini itu nama Allah yang sangat dicintai. Berarti Allah itu dianggap oleh hambanya pemelihara hidupnya. Ini si musafir ini sudah bilang, ya Rabbi, ya Rabbi. 4 faktor ijabah doa dikumpulkan. Tapi apa? Kata Rasul.
Orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia tidak warok, dia tidak berhati-hati soal makanan. Dia tidak berhati-hati soal minuman. Dia tidak berhati-hati soal dari mana dia mendapatkan penghidupan. Syubhat haram. Apa kata Rasulullah? Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya ijabah? Tidak mungkin, kata Rasul. Gara-gara ada penghalang doa gagal ijabah. Makanya bab warok ini bab penting, terutama warok pada urusan makanan. Yang para suami, yang para ayah, yang para bapak-bapak, jangan membawa pulang rizki, makanan, harta yang haram. Stop. Jangan masuk ke rumah. Apalagi masuk ke perut anak dan istri kita. Yang para ibu, para istri di rumah, tugasnya mengingatkan suami setiap mau berangkat kerja. Pak, Mas, kami insya Allah di rumah tahan berlapar-lapar menantimu membawa rizki yang halal. Tapi kami tidak tahan terbakar di panasnya api neraka kalau kami mengkonsumsi makanan dan harta yang haram yang kau bawa ke dalam rumah. Filterisasi jadi. Tugasnya istri itu menfilter, mengingatin suaminya. Jangan bawa barang yang haram ke dalam rumah. Penting adik. Penting. Karena kita doa mempeng-mempeng, sujud lama-lama, tahajud malam-malam, tidak diterima sama Allah. Kalau yang kita bawa itu harta yang syubhat atau haram. Terutama saya ingatkan, hadirin muliakan Allah, hati-hati dengan makanan yang sifatnya sembelihan. Ya. Sembelihan, hati-hati. Sembelihan itu kalau jenengan tidak kenal betul siapa yang jual, mending boten sah. Pilihannya dua, halal MUI atau badan halal yang sekarang itu, atau jenengan kenal siapa yang jual. Kalau UMKM kan biasanya jarang yang ada halalnya, karena memang ngurus halal ini ya agak jelimet syarat-syaratnya. Tapi ini juga penting karena berarti kita punya hujah nanti di hadapan Allah kalau kita makan di warung yang ada halal MUI-nya. Berarti memang ya Allah saya beli sudah ada hujahnya ya Allah. Perkara nanti ternyata yang jual bohong, jualan ayam tiran, walaupun semua ayam itu mesti tiran, Pak. Mati kemarin kan, digoreng hari ini maksudnya ya. Misalnya jualan makanan sembelihannya yang tidak benar misalnya, ya. Karena saya itu mendapatkan tes informasi dari jamaah hadirin. Ternyata mungkin di sebagian jamaah di sini ada yang kerja di rumah pemotongan unggas hadirin. Ya, di tempat pemotongan unggas itu yang belum bersertifikat halal, itu kadang-kadang yang tidak amanah. Setiap kali ayam atau bebek datang itu mesti ada yang mati, Pak. Coba kan? Coba dari Jawa Timur misalnya, dibawa ke Jawa Tengah. Kira-kira mesti ada yang mati, 1, 2, 3. Itu kalau tidak amanah, dimasukkan. Dan itu apa statusnya? Bangkai. Kalau bangkai berarti apa? Najis. Nggak cuma haram, Pak. Najis. Kalau najis ketemu sama yang halal jadi najis, Pak. Ngeri, Pak. Sembelihan ini penting ya. Harus betul-betul beli ke tempat orang yang aman. Pilihannya kalau tidak MUI atau halal yang badan halal yang sekarang logonya ungu gunungan itu ya. Ya. Pilihannya Anda harus kenal siapa yang jual. Kalau tidak kenal Ustaz, minimalnya Anda bertanya kepada dia. Pertanyaannya gimana Ustaz? Ini ayamnya nyembelih sendiri atau tidak? Itu bahasa yang paling sopan tadi. Maaf Bu, ini ayamnya nyembelih sendiri atau tidak?
si penjual pasti tahu dan paham maksud pertanyaan Anda. Dan dia akan menjawab semaksimal mungkin agar Anda yakin Anda beli di situ. Tinggal kita lihat jawabannya. Jawaban akan beraneka ragam. Oh enggak Pak, ini dari sales. Ada sales ayam ya, yang nyetori ayam. Kalau orang yang sangat awam terhadap perkara ini, mesti jawabnya begitu saja. Oh enggak Pak, ini teman saya yang nyembelih tapi dia ngaji kok Pak. Ya muslim. Nah nanti dari tergantung jawaban itulah yang kemudian Anda bisa menentukan. Tetap lanjut makan di situ atau pindah ke tempat lain. Tapi kalau al-fakir, ya saya pribadi jagain betul lagi. Kalau di tempat lain, di kota lain, saya jarang makan sembelihan. Mentok-mentoknya saya makan pecel lele, Pak. Itu mentok-mentoknya. Itu pun saya lihat dulu, pecel lele ini yang jualan siapa. Karena khawatirnya lelenya juga lele jalalah. Lele jalalah itu lele yang dipakani sapi tank itu, Pak. Ya, itu kan harus dinetralkan juga. Kalau dalam Islam, daging hewan jalalah itu tidak boleh langsung dimakan. Harus ada netralisir dulu. Ya cari yang lain dulu lah Pak, seafood dulu atau gereh. Ya, sabar dulu sebentar lah, atau makan telur dulu, aman itu ya. Gitu. Kenapa? Nah kalau sampai masuk ini ya, satu doa kita tidak ijabah, dua ibadah kita tidak diterima 40 hari. Orang yang memasukkan secuil makanan haram ke perutnya, ibadahnya diterima 40 hari. Sholat 39 hari, kemudian makan makanan haram lagi sekali, belum genep 40 hari, nambah 40 hari lagi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Hati-hati betul soal makanan. Yang celah makanan kemungkinannya haram itu satu, sembelihan. Sembelihan ini bukan hanya soal yang nyembelih muslim atau enggak loh Pak. Cara penyembelihan itu juga menentukan ini makanan halal atau tidak. Saya pernah marung di kota Solo ini Pak, dan akhir-akhir ini saya dapat berita ada sekelompok mahasiswa yang meriset ya, orang yang warung, rumah makan, restoran yang jualan ayam sepanjang Slamet Riyadi Pak. Dan dia mengatakan hasilnya Ustadz hanya hitungan jari satu tangan Ustadz yang benar-benar halal. Yang maksudnya benar-benar halal itu yang jelas-jelas tahu bahwa ini sembelihan yang benar. Yang lainnya nggak tahu, wallahu a'lam, dan nggak jelas. Ya. Bukan berarti al-fakir mengharamkan dengan beli sembelihan. Selama jelas tidak ada masalah Pak. Saya pernah marung itu hadirin. Marung sama keluarga, saya ngajak keluarga. Terus itu restoran di depannya tulisan halal. Halalun, halal food tulisannya. Masuk modelnya prasmanan tahu Pak? Prasmanan ngambil barang dulu baru digorengkan itu loh. Ada pete, ada macam-macam itu. Digorengkan pas di bagian kepala ayam Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak. Pas di kepala ayam ada 2 potong ayam yang saya bolak-balik sampean Pak. Yang gulunya itu utuh Pak. Utuh, tidak ada bekas sembelihan, tidak ada lubang, tidak ada apa sama sekali. Utuh. Berarti kalau utuh itu kan kemungkinannya bangkai Pak. Utuh. Boh matinya tiren, boh ditekak, boh nopo, yang penting niku utuh. Nek utuh konsekuensinya, tak lihat penggorengannya. Loh, penggorengannya cuma 2 Pak. Ya. Nah kalau sampai kepala ini masuk ke penggorengan satu, minyaknya bangkai. Minyaknya najis. Petenya jadi haram, gerehnya jadi haram, nyemplung di situ semua. Nyemplung di situ semua hadir. Ya.
Yang inilah yang kemudian menjadikan kita harus hati-hati betul. Satu, bab sembelihan. Dua, ini juga penting nih, bab roti dan kue, Pak. Roti dan kue ini harus halal, Pak. Harus halal. Kaedahnya sama. Kalau yang buat kue teman kita sendiri, UMKM, ngaji, insya Allah dia tidak pakai barang-barang yang haram. Tapi roti-roti yang di mal-mal itu, Pak, itu harus halal. Harus ada sertifikasi. Kalau tidak ada halal, jangan dimakan. Karena khawatirnya ada bahan-bahan yang belum halal. Apalagi perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan-perusahaan besar harusnya ngurus soal MUI itu mudah. Ini yang kemudian harus kita hati-hati. Ya. Tadi dimuliakan Allah, itu yang kedua, faktor ijabah doa. Warok itu faktor ijabah doa. Yang ketiga, kata para ulama, warok itu kenapa kita harus warok? Kenapa kita harus berhati-hati? Karena warok itu bagian pokok dalam agama ini. Kata para ulama salaf, inti agama ini itu 3. Inti hamba Allah beragama itu 3. 1, ikhlas. Jaga keikhlasan dalam beramal. 2, ittiba. Ittiba itu beramal sesuai tuntunan Nabi SAW. Yang ketiga, warok. Berhati-hati dalam bertindak tanduk dan berucap. Ya, berhati-hati. Dalam semua urusan kita perlu berhati-hati. Dalam urusan berbicara, melihat, berperilaku, makan, minum, berinteraksi, itu perlu hati-hati. Jangan sampai kemudian menjadikan kita jatuh kepada keharaman yang kita tidak sadar bahwa itu keharaman. Imam Malik pernah didatangi oleh seorang penanya dari Irak. Penanya ini mengumpulkan 40 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ulama Irak. Dibawa ke Madinah, menghadap ke Imam Malik. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Wafat 179 Hijriah. Imam Malik ini dulu imamnya dunia. Dunia Islam semua kenal yang namanya Malik ini. Shahibul Muwatta. Penulis kitab Al-Muwatta. Kitab paling sahih setelah Al-Quran sebelum ada Sahih Bukhari. Datang bawa 40 pertanyaan. Ditanyakan semua ke Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Izin ya, saya pikirkan jawabannya 3 hari dulu. Minta waktu 3 hari. Jadi tidak langsung dijawab, Pak. Ulama dulu itu hati-hati betul jawab pertanyaan, Pak. 3 hari ditunggu sama orang Irak ini. Nginep di Madinah orang Irak. Demi nunggu apa? Jawaban 40 pertanyaan. Setelah 3 hari, datang lagi ke Imam Malik. Menagih jawaban. Wahai Imam, sudah terjawabkah semua pertanyaanku titipan dari orang-orang Irak ini? Apa jawaban Imam Malik? Sudah. Apa saja jawabannya, wahai Imam? Dibacakan pertanyaannya satu-satu. Dari 40 pertanyaan, yang dijawab Imam Malik hanya 4 pertanyaan. Yang 36 dijawab wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu. La adri. Kehati-hatiannya ulama begitu. Padahal beliau ini imamnya dunia. Orang yang diakui kefakihannya di dunia ketika itu. Jawaban tidak tahunya lebih banyak daripada jawaban tahunya. Masya Allah. Kehati-hatiannya kepada ucapan. Makanya para ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Kalimat aku tidak tahu itu setengah ilmu. Orang yang berilmu itu bukan orang yang menjawab semua pertanyaan. Tapi orang yang berilmu itu orang yang berani dan tidak malu mengatakan la adri pada pertanyaan-pertanyaan yang memang dia khawatir salah jawaban. Kadang-kadang jawabannya benar nih.
Tapi karena orang yang berilmu itu tahu, nek tak jawab, belum tentu dia nyandak. Maka lebih baik dia berkata apa? Tidak tahu. Bukan karena dia tidak tahu jawaban. Khawatir nanti dia sampaikan ke orang Irak, beda jawabannya. Ya, berubah. Karena mungkin nerimanya kurang pas atau bagaimana. Ya. Jadi mending ngomong la adri. Allahu a'lam. Kita juga, kalau kita ditanya sesuatu, halal enggak ya? Tuku kucing nih. Jual beli kucing ini halal enggak ya? Kalau kita enggak tahu hukumnya, jawab saja la adri. Saya enggak tahu. Nih, tak kasih kontaknya Ustadz. Kamu tanya sendiri. Itu lebih aman nih. Daripada kemudian kita mencoba jawab, kemudian di jawaban kita ditambah muqaddimah kayaknya. Aduh, kayaknya halal deh. Halal kok kayaknya? Mungkin halal. Halal haram kok mungkin loh. Kelihatannya halal. Waduh, tambah bingung lagi nih. Jangan tadi. Ini soal hukum. Hukum itu berarti membawa nama Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sembarangan. Kehati-hatiannya ulama begitu. Karena memang ini bagian pokok dalam agama ini. Kehati-hatian atau warok.